Sambil nunggu ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya, Mas-mas dan Mbak-mbak? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Kelihatannya ceria-ceria semua. Hari ini sesuai jadwal kita akan belajar tentang materi kedua dari matkul PBJP ini. Kita akan belajar bersama tentang tujuan, terus kemudian kebijakan, prinsip, dan etika PBJ. Ini slide standar dari LKPP, di depan dibunyikan tujuan pelatihan, tujuan umumnya, peserta dapat memahami tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJP. Terus tujuan khusus, masing-masing peserta diharapkan mampu memahami tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan pada PBJP. Nah, yang pertama, kita belajar bersama tentang apa tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, pengadaan jasa barang dan jasa pemerintah itu melibatkan banyak pihak, ya. Di pemerintah sendiri banyak yang terlibat, terus kemudian penyedia barang dan jasa, baik dari penyedia maupun pelaksana penyelenggara swakelola juga banyak pihak yang terlibat. Nah, tetapi sebenarnya semuanya harusnya ditujukan pada beberapa tujuan bersama yang harus dicapai. Jadi bukan semata-mata ini ada uang, pemerintah ada uang, terus kemudian nanti kita dengan uang tersebut bisa menyediakan, mendapatkan barang dan jasa, tetapi ada beberapa tujuan ya, pengadaan barang jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018. Jadi banyak orang tetapi punya tujuan-tujuan yang sama yang ingin dicapai atau diraih. Yang pertama, ya, di pasal 4 Perpres ini diatur bahwa pengadaan barang dan jasa ini ditujukan untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Kalau saya kemarin cerita, kita punya tujuan berbangsa dan bernegara yang ada dalam konstitusi, terus kemudian sumber daya kita terbatas, uang kita terbatas, tetapi tugas yang diemban oleh pemerintah itu sangat banyak, sehingga ada prioritas-prioritas, sehingga diharapkan setiap rupiah yang dibelanjakan itu memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Nah, terkait PBJ ini, uang yang dibelanjakan harus tepat 6T ini. Kalau di sini disebutkan tepat kualitas. Tepat kualitas artinya jumlahnya. Tepat kualitas artinya kualitasnya sesuai, ya, bukan semata-mata mendapatkan barang, tetapi mendapatkan barang yang berkualitas, bukan hanya mendapatkan barang yang murah, tetapi kualitasnya jelek. Ya, diharapkan harganya ya nggak murah-murah amat lah, harganya sesuai. Terus kualitasnya juga memadai.
Ya, jangan sampai kita membeli sesuatu, misalnya membeli kaos, kalau dalam contoh kemarin beberapa teman cerita membeli kaos, terus kemudian harganya murah, tetapi ternyata kualitasnya baru dipakai beberapa hari atau beberapa bulan jelek, atau tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Nah, terus kemudian dari sisi tepat secara jumlah, ya, jumlah sesuai yang dibutuhkan, ya, tidak berlebihan atau tidak kurang. Ya. Kalau kemarin diberikan contoh, ada teman yang sebenarnya dia tidak membutuhkan, ya, tidak membutuhkan barang tersebut, tetapi karena harganya murah, ya, dia terus membeli lebih dari yang dia butuhkan. Saya kalau beli satu harganya 10.000 misalnya, tetapi kalau beli 4, ya, saya harganya 25.000, sehingga saya beli 4, padahal sebenarnya tidak membutuhkan 4 itu. Misalnya beli 4-4-nya kita harus menyediakan tempat untuk menyimpan. Nah, terus kemudian bisa jadi barang-barang tertentu yang kita beli pada saat nanti digunakan, ya, karena punya 4, nanti disimpan sebentar sudah rusak, sehingga pada saat digunakan itu sudah tidak memberikan manfaat sesuai yang kita inginkan. Terus dari sisi tepat waktu, ya, dari sisi tepat waktu, ada kemarin kalau belanja pribadi itu kita pengen beli sepatu, ya, tetapi pada saat harusnya sudah dipakai, ya, sepatu itu belum sampai ke tempat kita. Nah, di barang dan jasa pemerintah, pengadaan jasa pemerintah juga diupayakan tepat waktu pada saat barang tersebut dibutuhkan. Kalau beberapa pengajar, ya, telah memberikan contoh, misalnya pembelian obat-obatan untuk pasien rumah sakit. Kalau beli sekarang harganya 10 juta, ya. Kalau beli 2 bulan lagi misalnya, 2 bulan lagi harganya misalnya 7.500.000 misalnya. Sekarang beli 10 juta, 2 bulan lagi 7.500.000. Bisa kebayang oleh mas-mas dan mbak-mbak. Ya. Kalau misalnya kita mempertahankan, saya cari harga yang murah, 7.500.000, tetapi barangnya akan sampai 2 bulan lagi, ya. Sementara obat-obatan itu dibutuhkan untuk penanganan pasien sekarang. Nah, terus kemudian, ya, tepat secara biaya, ya. Tidak ada markup di dalamnya, ya. Tidak ada kong kali kong di dalamnya, sehingga harganya lebih mahal dari harga sebenarnya. Nah, terus kemudian tepat lokasi, ya, artinya memang barang dan jasa itu tersedia di tempat mana barang dan jasa itu dibutuhkan. Contohnya misalnya pada saat saya di Papua, saya membutuhkan, saya kebetulan dulu di rumah tangga dan pelaporan kantor, kami membutuhkan roda untuk kendaraan, ganti kendaraan bermotor, ya, mobil operasional. Nah, kalau kami beli di Wamena, misalnya waktu itu harganya satunya 5 juta, ya, harganya 5 juta. Tetapi kalau di tempat lain, ya, misalnya beli di Makassar atau beli di Jakarta, itu harganya 2.500.000. Nah, kita untuk perjalanan ke Makassar atau ke Jakarta, misalnya biayanya mungkin jauh lebih mahal dibandingkan selisih antara harga ban tersebut dengan harga ban di Wamena. Ini contoh tepat secara lokasi. Jadi pengadaan barang dan jasa itu sesuai dengan lokasi atau tempat yang direncanakan itu. Terus kemudian dari sisi penyedianya, ya, dari sisi penyedia, ini juga penyedia yang baik. Bisa jadi Bapak, Ibu, Mas-mas dan Bapak Ibu, calon Bapak dan calon Ibu,
kalau kita mungkin kita sering ya, kalau kita sering mendapatkan penawaran, kalau kita sendiri dapat penawaran barang dan jasa yang harganya murah ya, harganya murah, terus kemudian tetapi ini tidak resmi Pak, ini black market misalnya, nah dan harus mengirimkan uang dulu. Nah ini juga pengadaan barang dan jasa itu dianggap tidak tepat kalau penyediaannya juga penyedia semacam ini. Jadi tidak susah dipertanggungjawabkan. Kita menyerahkan uang, terus kemudian uangnya berikutnya ternyata uangnya dikasihkan, barangnya tidak pernah nyampe. Jadi tujuan pertama dari PBJ adalah menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari sisi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Kalau dalam bahasa di sini value for money. Nah, terus kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Pengadaan barang dan jasa bukan hanya semata-mata menghasilkan ya, barang dan jasa yang secara tepat, kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, tapi diupayakan untuk bisa mendorong penggunaan produk dalam negeri. Nah, yang ketiga, tujuan pengadaan barang dan jasa adalah meningkatkan peran serta UMKM. Ya. Jadi meningkatkan peran serta UMKM sehingga UMKM berkembang, yang mikro, yang kecil nanti menjadi menengah, yang menengah nanti bisa menjadi pengusaha-pengusaha besar. Nah, terus kemudian berikutnya, tujuan-tujuan pengadaan adalah meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Jadi, mendorong ya agar para pelaku usaha nasional menjadi tuan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Nanti kebijakan-kebijakan apa saja untuk yang diupayakan untuk mencapai tujuan meningkatkan peran pelaku usaha nasional akan ada di paparan-paparan berikutnya. Terus berikutnya, Mas-mas dan Mbak-mbak, tujuan pengadaan barang dan jasa selain yang menghasilkan PBJ yang tepat 6 ini, tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, ini diupayakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Dulu ada semacam anekdot, Mas-mas dan Mbak-mbak, katanya kalau di Litbang, ya, Litbang itu kan penelitian dan pengembangan, ya. Tetapi dulu katanya kalau Litbang itu panjangannya bukan penelitian dan pengembangan, panjangannya katanya sulit berkembang, Litbang, sulit berkembang. Nah, kegiatan penelitian kita, ya, penelitian kita itu dianggap, kok tutup ini? Kegiatan penelitian kita itu dianggap ketinggalan dari negara-negara lain. Nah, salah satunya penyebabnya katanya para peneliti kita itu lebih sibuk ngurusin administrasi. Mau mengadakan penelitian di Papua, mau mengadakan penelitian di Makassar, penelitian di hutan-hutan mana misalnya. Ini lebih disibukkan dengan urusan administrasi. Misalnya, mana bukti kwitansinya, mana bukti pembeliannya, ya, dan seterusnya. Nah, apalagi untuk barang-barang tertentu, Mas-mas dan Mbak-mbak, mungkin ya, secara pertanggungjawaban itu akan sulit diperoleh, penyediaannya juga sulit. Misalnya Mas-mas dan Mbak-mbak, untuk para peneliti-peneliti di bidang biologi misalnya, anatomi tubuh misalnya. Nah, misalnya dia nggak tahu ada jual beli mayat nggak sih? Pengen mengadakan bahan penelitian untuk penelitian untuk mengambil sampel tubuh manusia, misalnya harus bayar. Nah, semacam itu kalau perlakuannya sama dengan pada saat kita mengadakan pembelian barang dan jasa lain,
itu akan betapa repotnya para peneliti. Coba bukti pembelian mayatnya di mana misalnya, bukti pembeliannya organ-organ tubuh di mana, terus kemudian penyedianya siapa dan seterusnya. Nah, itu salah satu yang tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, artinya diupayakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya, termasuk beberapa regulasi di dalamnya, siapakah yang berhak, ya, siapakah yang bisa melakukan penelitian, terus bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa terkait penelitian. Itu merupakan salah satu bagian yang jadi tujuan dari PBJ. Nah, terus kemudian ya, tujuan pengadaan barang dan jasa juga meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Namanya industri kreatif itu tidak ada pola, Mas-mas dan Mbak-mbak. Dan mungkin kalau Mas-mas dan Mbak-mbak tahu, barang-barang seni itu harganya itu kan tidak ada standarnya, ya, tidak ada standarnya. Nah, ini juga Perpres 16 ini diupayakan untuk bisa meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Tidak boleh misalnya orang bikin pola tertentu, bikin film tertentu, desainnya seperti apa, ya. Karena padahal kalau industri kreatif itu lebih didorong sesuatu yang inovatif, ya. Tidak ada pola sebelumnya, ya. Nah, ini pengadaan barang dan jasa juga diupayakan, ditujukan untuk meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, terus kemudian mendorong pemerataan ekonomi, ya, sebenarnya ini berkaitan dengan UMKM, terus kemudian peran pelaku usaha nasional, ini juga bagian masih berkaitan dengan tujuan berikutnya, mendorong pemerataan ekonomi. Selanjutnya, tujuan yang terakhir adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Ya, kemarin sudah saya sampaikan juga sebenarnya pengadaan berkelanjutan itu seperti apa. Nah, secara garis besar pengadaan berkelanjutan itu bukan hanya menghasilkan barang, ya, jasa yang tepat untuk setiap rupiah yang dibelanjakan, ya, terus kemudian tujuan-tujuan lain, tetapi juga pengadaan barang jasa diupayakan, ya, ditujukan untuk bisa menghadirkan pengadaan yang peduli, ya, peduli terhadap keberlangsungan ekosistem kita. Kemarin saya sampaikan, ya, misalnya terkait penggunaan kertas, terus bangunan-bangunan yang hemat energi, ya. Jadi terkait penggunaan lampu, terkait penggunaan AC, ini juga didorong untuk seperti itu, hemat energi. Kalau jargonnya kan hemat energi, hemat biaya. Termasuk tentu saja memperhatikan aspek-aspek ekonomi, ya, aspek-aspek ekonomi maupun aspek-aspek sosial. Jadi nanti di dalamnya juga memperhatikan, ya, kesetaraan, memperhatikan pelaku-pelaku di level lokal, ya, di level regional, itu juga bagian dari pengadaan yang berkelanjutan. Nah, berikutnya untuk mencapai tujuan tersebut di pasal 5, ya, di pasal 5 itu diatur beberapa kebijakan PBJ, ya, kebijakan PBJ untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada meningkatkan kualitas perencanaan PBJ. Yang kedua ada melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, kompetitif. Terus kemudian yang ketiga memperkuat kapasitas kelembagaan SDM PBJ. Terus keempatnya mengembangkan e-marketplace PBJ, menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan seterusnya, sampai dengan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini masing-masing nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, saya sebenarnya sudah menyinggung, ya, apa sebenarnya hubungan antara tujuan dan kebijakan ini. Di depan kita punya tujuan, terus kemudian di bagian berikutnya ada kebijakan-kebijakan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini ada matrik, ya, ada matrik sandingan antara hubungan
sandingan antara tujuan dan kebijakan PBJ. Ya. Jadi misalnya di tujuan PBJ pertama menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap rupiah yang dibelanjakan dari kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia, maka ini dilakukan dengan melaksanakan kebijakan PBJ berupa meningkatkan kualitas perencanaan PBJ, melaksanakan PBJ yang transparan, terbuka, dan kompetitif, memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ, mengembangkan e-marketplace, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik. Jadi, dengan meningkatkan kualitas perencanaan PBJ, diharapkan ya akan menghasilkan PBJ yang tepat, ya, tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, lokasi, biaya, dan penyedia. Jadi semakin bagus perencanaannya, ya, semakin bagus perencanaan, maka diharapkan kualitas PBJ akan semakin bagus. Terus kemudian PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Ya, artinya Mas-mas dan Mbak-mbak bisa bayangkan kalau misalnya kita melakukan pelaksanaan PBJ yang penuh kolusi, korupsi, dan nepotisme, ya, tidak transparan, tidak terbuka, tidak kompetitif, maka kita akan sulit mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang tepat, ya, dari sisi aspek kualitas, kuantitas, dan seterusnya. Terus kemudian memperkuat kapasitas kelembagaan SDM dan PBJ, nanti akan dijelaskan juga, karena ini yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, ya, proses pengadaan barang dan jasa itu banyak yang terlibat, maka secara kelembagaan ini juga harus diperkuat, ya. Bukan hanya semata-mata lembaga yang sifatnya ad hoc, ya, sifatnya sementara, terus kemudian kalau ada pengadaan baru dibentuk untuk melaksanakan pengadaan itu, terus kemudian SDM-nya juga mungkin asal rekrut saja, ini kebetulan punya sertifikat, diambil, masukkan Pokja, terus kemudian melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kebijakan PBJ diarahkan memperkuat kapasitas secara kelembagaan, secara struktur maupun SDM yang ada di dalamnya. Ini juga ditujukan untuk mencapai tujuan PBJ yang menghasilkan barang dan jasa yang tepat. Terus kemudian mengembangkan e-marketplace, ini juga respon keadaan sekarang, ya, keadaan sekarang yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dihadapi, ya. Pertemuan antara penjual dan pembeli, ya, itu bukan hanya di pasar offline, ya, pasar pojok situ, pasar sebelah sana, tetapi ada di ruang-ruang dunia maya. Ini juga berusaha dikembangkan dengan segala kelebihannya, dengan segala kemudahannya untuk mendorong pencapaian tujuan PBJ. Terus kemudian selanjutnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik ini juga diupayakan untuk menghasilkan PBJ tersebut. Nah, terus tujuan PBJ kedua, meningkatkan produksi, penggunaan produksi dalam negeri. Ini dilakukan dengan melaksanakan kebijakan PBJ berupa mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI. Nanti terjemahannya akan Mas-mas dan Mbak-mbak akan bisa lihat di slide berikutnya. Terus kemudian mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kebijakan PBJ yang diambil adalah memberikan kesempatan kepada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Terus kemudian untuk tujuan mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya, serta meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, kebijakan yang dilakukan adalah mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Syarat dipermudah,
Terus kemudian untuk proses-proses tertentu dipersilahkan dilakukan diatur dengan peraturan Kemristek-Dikti. Ya. Kalau tahun kemarin masih Kemenristek-Dikti, itu diatur dengan permen itu, diatur tersendiri, tidak tunduk pada peraturan-peraturan yang ada di pengadaan barang dan jasa secara umum. Tadi saya ceritakan kalau pengadaan barang-barang tertentu, ya contoh sampel-sampel ya, organ tubuh seperti itu tidak mungkin, ya pasarnya juga tidak ada, tentu saja tidak mungkin melakukan proses sebagaimana proses pengadaan barang dan jasa secara umum. Terus kemudian mendorong pengadaan berkelanjutan, ya tujuan pengadaan barang dan jasa berikutnya adalah mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, kebijakan yang dilakukan adalah melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini bentuknya seperti apa nanti akan bisa kita lihat. Sambil minum ya. Ya, Pak. Capek juga ya. Padahal masih 100 menit ya. Sekarang jam berapa? Kita selesai jam 13.00 ya. Iya, Pak. Masih 80, Pak. Masih 80 menit. Baik, Mas-mas dan Mbak-mbak, kebijakan PBJ. Tadi saya sudah ceritakan menerjemahkan atau terjemahan dari kebijakan PBJ yang digunakan untuk mencapai tujuan PBJ itu apa saja sih? Ya. Yang pertama, meningkatkan kualitas perencanaan PBJ. Ya. Kemarin pada saat kita cerita tentang definisi PBJ, ya, awal banget hari pertama. PBJ itu dimulai dari mana sih PBJ? Atau yang masih ingat definisi PBJ itu? Kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian atau lembaga yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan, Pak. Dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai serah terima pekerjaan. Terus kemudian di slide keberapa itu ada proses pengadaan barang dan jasa, ada tahapan apa saja, Mas, Mbak Carmila? Oh, Carmila. Proses-proses pengadaan barang dan jasa kemarin, minggu yang lalu. Identifikasi kebutuhan itu di tahap yang mana? Di perencanaan, Pak. Oke, di tahapan perencanaan. Jadi yang pertama meningkatkan kualitas perencanaan PBJ. Meningkatkan kualitas perencanaan PBJ ya. Iya, meningkatkan kualitas perencanaan PBJ. Ada siapa nggak tahu yang ngomong bahwa orang yang gagal merencanakan artinya dia sebenarnya merencanakan kegagalan. Siapa yang ngomong itu, Mas Bayuan? Saya juga nggak tahu. Orang yang gagal merencanakan sebenarnya dia merencanakan kegagalan. Nah, di pengadaan barang dan jasa, ya itu sebenarnya itu juga berlaku. Kalau kita gagal, salah, tidak bagus merencanakan PBJ, maka hasilnya kita tidak bisa mencapai tujuan PBJ yang satu itu, yang tepat 6 itu, tepat kualitas, tepat jumlah, dan seterusnya. Nah, untuk meningkatkan kualitas perencanaan PBJ yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas identifikasi kebutuhan. Ya, jadi pada saat proses perencanaan PBJ itu ada
tahapan identifikasi kebutuhan. Kemarin di pertemuan sebelumnya pernah kita sampaikan proses identifikasi kebutuhan, proses penetapan barang jasa, proses penentuan cara pengadaan barang dan jasa, proses penjadwalan, dan proses penganggaran. Nah, yang pertama kita ya didorong untuk bisa meningkatkan kualitas identifikasi kebutuhan. Ya, artinya barang dan jasa apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh organisasi. Ya. Barang apa saja yang dibutuhkan oleh satuan kerja, barang apa saja yang dibutuhkan oleh kementerian negara dan lembaga. Nah ini kalau di organisasi ya mohon bisa dibedakan antara ya bukan hanya organisasi saja sih, kita bisa mengidentifikasi secara tepat kebutuhan ya, bukan keinginan ya, bukan keinginan KPA, bukan keinginan PPK, bukan keinginan dokter misalnya di rumah sakit, bukan keinginan kepala bidang, bukan keinginan kepala seksi, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk tahun datang. Terus kemudian bagaimana tahapan penetapan barang dan jasa itu juga harus dilakukan secara baik, karena pada tahapan penetapan barang dan jasa ini mempengaruhi tahapan-tahapan berikutnya. Ya. Misalnya di proses pengadaan barang, di jenis pengadaan barang dan jasa kemarin kan kita sudah bahas ya. Apa saja jenis barang dan jasa? Di pertemuan kemarin, jenis pengadaan barang dan jasa apa saja? Barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Oke. Mas Muhammad siapa? Mas Muhammad siapa, Mas? Muhammad Wahyu Fajar, Pak. Oh, Muhammad Wahyu Fajar. Namanya kepotong. Oh iya, nanti biar saya rename, Pak. Oke, sebentar. Penetapan barang. Pada proses berikutnya, pada tahap perencanaan adalah menetapkan barang dan jasa. Yang pertama terkait karena kebutuhan kita banyak, terus kemudian sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita juga terbatas, maka ada prioritas barang dan jasa yang akan kita beli, ya, yang akan kita wujudkan. Yang pertama terkait barang dan jasa apa saja yang akan kita beli. Yang kedua, ya, terkait barang dan jasa itu akan masuk ke kategori apa, ya. Jenis pengadanya apa? Apa ini pengadaan jasa konsultansi? Apa ini pengadaan jasa lainnya? Apa pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang. Nah, karena penetapan barang dan jasa yang pas, pengkategorian yang pas, nanti tahapan berikutnya terkait cara pengadaan, penjadwalan, dan penganggaran juga akan terpengaruh. Ya. Nah, misalnya kalau ada pengadaan ya jasa konsultansi, maka berikutnya yang akan kita lakukan adalah ya, pada saat penyedianya, ya, pada saat penentuan cara pengadanya secara melalui penyedia, maka proses pemilihan penyedianya nanti akan bisa kita rancang ya. Oh, ini menggunakan cara seleksi. Ya. Jadi jenis pengadaan juga sudah ditetapkan di proses penetapan barang dan jasa ini. Terus kemudian cara pengadaan barang dan jasa, ya, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang cara pengadaan barang dan jasa. Ya, ada yang ingat di minggu yang lalu cara pengadanya? Mbak Nadia?
Mbak Nadia masih ingat cara pengadaannya? Swakelola dan melalui penyedia. Swakelola dan melalui penyedia. Swakelola itu apa sih Mbak Nadia? Swakelola itu ada yang beberapa tipe itu Pak. Jadi bisa pengawasannya melalui instansi itu sendiri atau satker itu sendiri. Ada juga yang melalui organisasi masyarakat. Kemudian ada juga yang menggunakan pihak lain seperti itu. Jadi ada berapa tipe yang swakelolanya? Ada 4. Ada 4, oke. Saya diulang lagi. Yang pertama, tipe pertama dilakukan oleh? Yang tipe pertama dilakukan oleh lembaga itu sendiri, Pak. Oleh KL? Oleh siapa Mbak Nadia? Oleh KL itu sendiri, Pak. Oleh KL. Kalau oleh pemerintah daerah itu sendiri juga boleh ya? Iya, Pak. Kemarin pada saat kita cerita tentang institusi ataupun apa namanya lembaganya itu apa saja sih kemarin? Yang kolom sebelah kiri itu. Institusi yang terlibat pada saat pengadaan barang dan jasa. Ada kementerian, ada lembaga, satunya perangkat daerah, Pak. Perangkat daerah ya. Artinya Perpres ini itu memang mengatur bukan hanya kementerian negara dan lembaga, tetapi juga pemerintah daerah. Ya, Mbak Nadia sudah menyampaikan swakelola yang pertama oleh KL dan perangkat daerah atau pemerintah daerah? Perangkat daerah ya, perangkat daerah. Yang tipe kedua, ada yang ingat tipe kedua? Saya, Pak. Mbak siapa ini? Maaf. Dwinanda, Pak. Mbak Dwinanda, ya Mbak Dwinanda. Yang tipe kedua? Tipe kedua direncanakan dan diawasi oleh Kementerian Lembaga Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga atau perangkat daerah pelaksana swakelola. Oleh kementerian, oleh lembaga, oleh institusi, oleh satker ya, satker lain ya intinya ya. Terus yang ketiga ada yang ingat yang ketiga? Ya Pak. Siapa Mas? Mas Irfan. Ya. Tipe ketiga direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ya. Itu tipe ketiga. Tipe keempat ada yang ingat? Saya, Pak. Oke, Mas Muhammad Waliyudin. Ya. Ya, tipe keempat direncanakan sendiri oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat. Mas, jadi 4 ya. 1 KL yang bersangkutan, KL perangkat daerah, yang kedua KL perangkat daerah lainnya, terus kemudian yang 3 oleh kelompok masyarakat ya. Yang Mas Muhammad tadi oleh kelompok masyarakat atau ormas? Kelompok masyarakat ya. Kelompok masyarakat, Pak. Oke, kelompok masyarakat yang ormas yang tipe ketiga. Nah, berikutnya ya, setelah penentuan cara pengadaan, ini juga didorong pada tahapan perencanaan untuk bisa meningkatkan kualitas penjadwalan ya. Penjadwalan ya, tahapan-tahapan untuk proses pengadaannya. Nah, yang berikutnya terkait perencanaan juga, ini didorong untuk meningkatkan kualitas penganggaran. Nah, kualitas penganggaran itu, Mas-mas dan Mbak-mbak, kalau sekarang sebenarnya secara sistem itu sudah diatur, diupayakan agar penganggaran makin berkualitas. Ya. Tetapi dalam prakteknya ada beberapa KL yang memang ya kurang ya, atau memang kurang bisa menerapkan penganggaran berkualitas.
Sebenarnya secara sistem itu sudah diatur, ya sudah ada ketentuan, sudah ada pengaturan mengenai penganggaran berbasis kinerja. Jadi kinerjanya yang akan dicapai apa, terus kemudian baru dianggarkan. Nah, tetapi dalam prakteknya ada beberapa KL, ya ada beberapa KL yang kualitas kinerjanya, rencananya, membutuhkan barangnya, kebutuhan barang yang akan diwujudkan itu tergantung dengan anggarannya ada berapa, ya. Sehingga mereka menyesuaikan, misalnya dapat 100 juta baru menyesuaikan dengan barang-barang yang akan dibeli. Jadi dicocok-cocokkan seperti itu, ya. Secara konsep itu tidak pas, tidak benar, ya, karena tidak melalui proses-proses yang ada sebelumnya, proses identifikasi kebutuhan dan seterusnya. Terus kualitas penganggaran juga penganggaran disesuaikan dengan itu. Tentu saja Mas-mas dan Mbak-mbak dalam proses penganggaran, karena pada saat kita bicara kemarin kita ada proses ada kebutuhan kita banyak, sumber dayanya terbatas, kita ada proses untuk melakukan mana yang prioritas, mana yang tidak. Kadangkala kita merencanakan pembelian A, ya, tahun ini belum bisa, maka akan didorong untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Atau nanti akan dilaksanakan di tahun anggaran berjalan dengan melakukan realokasi kalau terjadinya ada sisa hasil tender, ya. Jadi kalau dalam bahasa PMK revisi itu optimalisasi, ya, optimalisasi. Kita punya alokasi 100, terus kemudian dari hasil tender ternyata kita mendapatkan penyedia yang nilainya misalnya nilai kontraknya 90, sehingga ada selisih 10 juta, ya, misalnya. Nah, 10 juta itu bisa dimanfaatkan, direvisi untuk mencapai kinerja-kinerja satker ataupun KL yang bersangkutan. Nah, ini terkait kebijakan PBJ pertama, ya. Yang kedua, nah, melaksanakan PBJ yang lebih transparan, ya, terbuka dan kompetitif. Tadi pada saat saya cerita tentang sandingan, kalau PBJ-nya ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya misalnya, ini akan sulit mewujudkan barang dan jasa yang tepat, 6 tepat itu. Nah, sehingga kebijakan PBJ yang ada didorong untuk bisa melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Nah, dengan apa saja, ya, dengan apa saja ini dilakukan, ya. Secara detail ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi sebagai pengantar nanti akan sedikit saya ulas. Yang pertama terkait SPSE, ya. Ya. SPSE itu sistem pengadaan secara elektronik, ya, yang dikembangkan oleh LKPP, dikembangkan oleh LKPP. Nah, ini dilaksanakan di masing-masing kementerian negara dan lembaga, ya, kementerian negara dan lembaga dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh LPSE, jadi lembaga pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Nah, dengan SPSE ini bisa dilihat, ya, bisa dilihat barang dan jasa apa saja yang diadakan, terus kemudian tendernya kapan, terus kemudian seleksinya kapan, terus kemudian paket-paketnya apa saja, ini bisa dilihat di SPS ini. Nah, terus kemudian, ya, salah satu sistem yang berkaitan dengan SPS ini juga ada yang disebut dengan sirup. Ini bukan sirup marjan, ya, bukan sirup marjan atau sirup manis. Sirup ini adalah sistem informasi rencana umum pengadaan. Jadi rencana umum pengadaan yang akan dilakukan oleh satuan kerja itu secara ketentuan harus diumumkan sehingga diketahui oleh masyarakat, ya, oleh calon penyedia. Tahun depan, ya, saya akan mengadakan misalnya pembelian kursi, saya akan membangun kantor, saya akan membangun bendungan, ya.
Nah, itu akan disampaikan di rencana umum pengadaan. Bulannya apa, nilainya seberapa, ya. Terus kemudian speknya seperti apa, itu ada di rencana umum pengadaan. Sehingga para calon penyedia sudah bersiap-siap untuk bisa mengikuti proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, terus kemudian ada katalog. Katalog. Nah, ini semacam katalog ya, semacam katalog barang dan jasa ya, katalog barang dan jasa. Di situ ada barang dan jasanya apa, terus harganya berapa, penyedianya siapa ya. Nah, untuk barang dan jasa yang sama itu juga bisa bermacam-macam harganya ya, bisa bermacam-macam harganya. Nah, e-katalog ini ya, e-katalog ini ada yang sifatnya nasional ya, ada yang di slide berikutnya nanti ada yang sektoral, misalnya katalog terkait kesehatan ya. Terus kemudian ada katalog yang regional, misalnya untuk daerah-daerah tertentu ya, daerah-daerah tertentu sebentar. Itu ada katalog tersendiri. Nah, terus kemudian yang berikutnya ada sistem informasi kinerja penyedia ya. Sistem informasi kinerja penyedia ini semacam database mengenai penyedia. Jadi penyedia alamatnya di mana, nama penyedianya siapa, terus kemudian surat izinnya mana, surat izinnya apa, surat izinnya dari mana, surat izinnya apa, terus bergerak di bidang apa, terus kemudian selain data-data seperti itu, terus kemudian ada terkait SDM yang ada di dalamnya, misalnya terkait pimpinannya siapa, terus direktur utamanya siapa, terus kemudian kalau terkait jasa konsultasi ya, dia tenaga ahli yang ada, yang dia punya itu lulusan mana, terus kemudian pengalaman berapa tahun dan seterusnya. Nah, selain data-data seperti itu juga mencantumkan juga di dalam sikap ini adalah mengenai hasil evaluasi ya, hasil evaluasi atau rapot ya, rapot kinerja dari penyedia. Jadi misalnya penyedia dulu pernah one prestasi misalnya, ini juga akan muncul di dalam sikap ini sehingga nanti menjadi satu pertimbangan pada saat proses pengadaan barang dan jasa, pemilihan ya, penyedia barang dan jasa. Nah, terus kemudian berikutnya ya, memperkuat kapasitas kelembagaan. Sejauh ini ada pertanyaan terkait ini? Biar nggak satu arah, Mas-mas dan Mbak-mbak. Apa kita break dulu ini? Di sini kebetulan lagi adzan. Atau kita break 10 menit, 15 menit? Boleh, Oke, Pak. Boleh, Pak. Mas Fandi paling senang break ini. Kita break 15 menit. Gimana Mas-mas dan Mbak-mbak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Silakan sholat dulu. Cukup kan ya sholat 15 menit kan? Atau Pak. mau yang pikirnya panjang? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Andi 2 menit, Pak. Oh, 2 menit. Oke.
Oke. Terus kemudian pengadaan hewan untuk penelitian masuk kategori jenis pengadaan? Barang. Barang, oke. Di bawah ini yang pengadaan barang jasa yang tunduk di bawah ini yang, aduh, ada yang kurang lengkap ini. Yang tunduk pada ketentuan dan barang dan jasa sesuai Perpres 16 adalah yang mana ini? Tulis kantor oleh KPU. Yang ruang lingkup pengaturan Perpres ini? Yang ikut yang mana? Pembelian seragam PT Kereta Api masuk enggak? Enggak. Oleh PT KAI. Pengadaan seragam oleh PT KAI? Enggak masuk, Pak. Enggak, Pak. Enggak masuk. Oke. Dharma Wanita Kementerian Perhubungan dari patungan pegawai? Enggak, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Pembangunan balai desa dari anggaran pendapatan belanja desa? Bukan juga, Pak. Enggak juga, Pak. Enggak? Enggak juga ya? Kenapa? Kenapa enggak? Karena anggaran sendiri, Pak. Anggaran sendiri, oke. Bukan APBD kan ya? Ya. Bukan dari APBD ya?
Nah, terus kemudian harap diperhatikan, kalimatnya itu bukan bersumber ya, bukan bersumber tapi dibiayai ya. Bedanya apa bersumber dan dibiayai? Kalau kalimat di Perpresnya, ada nggak yang bisa membedakan bersumber dan dibiayai? Kalau contohnya ya, contohnya lah, bersumber dan dibiayai. Kalau saya melakukan perjalanan dinas, saya sebagai pegawai Kementerian Keuangan misalnya, Dirjen Anggaran, saya melakukan perjalanan dinas itu dibiayai apa bersumber? Dibiayai. Nah, kalau menggunakan kata bersumber, misalnya istri saya menafkahi istri saya beli baju, itu dibiayai atau bersumber? Kalau ditelusuri bersumber. Ya, jadi harap diingat-ingat di kalimatnya itu dibiayai. Kalau bersumber akan sangat repot. Kita untuk istri kita, untuk anak kita itu kan bisa jadi anak kita beli baju, itu kan sumbernya awalnya karena saya mendapatkan gaji dari APBN, tapi di kalimatnya itu dibiayai ya. Terus kemudian alat tulis kantor oleh KPU Kota Semarang dari dana hibah Pemkot Semarang. Ini masuk nggak ruang lingkupnya? Masuk ruang lingkup pengaturan nggak? Masuk, Pak. Iya, Masuk, Pak. Pak. Karena KPU ikutan dari ini ya. KPU itu kan satkernya pusat ya. Satkernya pusat. Ini dapat dana hibah dari Pemkot Semarang. Masuk nggak? Masuk. Masuk nggak ke pengaturan ini? Masuk. Ruang lingkup masuk ya. Jadi hibah dalam negeri maupun hibah luar negeri, pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri itu tunduk ya pada pengaturan Perpres sepanjang kalau yang luar negeri itu sepanjang tidak diatur sendiri di dalam naskah pinjaman hibah luar negeri. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita lihat. Terus kemudian yang nomor 4, pelaksanaan upacara Hari TNI. Setnek mengadakan perikatan penyedia layanan tenda dan kursi. Layanan tenda dan kursi masuk kategori jenis pengadaan. Selainnya. Selainnya, Pak. Bukan barang ya, bukan ya? Bukan, Pak. Kenapa? Karena nyewa, Pak. Nyewa, oke. Layanan ya. Kok ini bukan jasa konsultasi? Kenapa bukan jasa konsultansi? Kemarin kata kuncinya apa kalau konsultansi dan jasa lainnya? Kalau konsultasi menggunakan, kalau jasa lainnya menggunakan kata kuncinya kemarin. Kalau yang menggunakan konsultasi membutuhkan keahlian tertentu, Pak, di bidang keilmuan. Kalau yang konsultasi atau yang lainnya? Yang konsultasi, Pak. Oke. Kalau yang jasa lainnya? Kalau Mbak siapa barusan, Mbak? Rosalia, Mbak Pak. siapa barusan? Rosalia, Mbak? Pak. Rosalia. Kalau jasa lainnya? Kalau jasa lainnya itu membutuhkan peralatan seperti kayak metodologi khusus atau keterampilan dalam satu sistem tata kelola, Pak. Oke, keterampilan. Jadi kalau yang mempersyaratkan dia harus misalnya latar belakang pendidikannya S2, ya, lulusan dari ini gitu. Itu jenis jasa lainnya atau jasa konsultansi. Dia punya latar belakang pendidikan di bidang misalnya di bidang konsultasi, di bidang psikologi misalnya. Nah, itu masuknya jasa lainnya atau konsultansi. Konsultansi, oke. Nomor 5, pengadaan barang jasa lainnya mencakup seluruh jenis pengadaan. Apa ini? Terintegrasi. Jenis pengadaan apa saja sih kemarin?
Jenis pengadaan? Pengadaan barang, konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Oke. Nomor 6. Cara pengadaan barang dan jasa dapat dikerjakan sendiri oleh? Semua benar. Oke. Ada tipe 4 swakelola ya. Terus 7. Salah satu contoh pekerjaan terintegrasi adalah IT solution. Hal ini dikarenakan karena pekerjaan ini kemarin ada pertanyaan di minggu lalu, saya lewat chat. Ini ada beberapa jawaban dari teman-teman. Yang benar yang mana ini? Yang B. Yang panjang, Pak. Yang B, Pak. Kita pilih yang panjang ya. Iya. Iya, Pak. Oke. Nah, terus kemudian yang termasuk ruang lingkup. Ini hampir sama dengan pertanyaan nomor 1 di atas. Yang termasuk yang mana ini? Sosialisasi. Sosialisasi oleh Kemenkes. Alkes, rumah sakit swasta enggak ya? Pengadaan rel PT KAI bukan? Itu BUMN, Pak. BUMN, oke. Sosialisasi. Nomor 9. Yang bukan merupakan jenis pengadaan jasa lainnya. Pengadaan komputer dan laptop. Oke. Jasa cleaning service, layanan internet, penyelenggara acara. Oke, 10. Contoh cara pengadaan yang dilakukan secara swakelola. Penyuluhan anti narkoba. Penyuluhan, Pak. Penyuluhan. Ini oleh siapa ini penyuluhan? Kenapa disebut swakelola? Dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Oke. Jadi tipe keberapa ini? Tipe swakelola keberapa? 3. Oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan segar kembali. Maaf yang nggak ikut bergabung ya. Muhammad Wahyu Fajar. Oke, kita kembali ke tadi mana kita? Tadi sampai slide ke berapa? Ini ya, memperkuat kapasitas kelembagaan ya, Mas? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Mas dan Mbak, kebijakan PBJ berikutnya adalah memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ. Nah, yang dilakukan ya dalam rangka pelaksanaan kebijakan ini, yang pertama membentuk unit kerja pengadaan barang jasa berbentuk struktural. Nah, ini di dalam Perpres ini diatur di pasal 74, 75, dan 88. Sebelum turunnya Perpres ini, ya, untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada satuan kerja, itu menggunakan unit layanan pengadaan yang sifatnya ad hoc. Ya. Jadi sifatnya ad hoc, sifatnya sementara, tidak struktur yang bersifat permanen. Meskipun beberapa satker ataupun kementerian negara dan lembaga juga ada yang bentuk unit layanan pengadaan yang bersifat permanen dan dilekatkan pada struktur yang sudah ada. Misalnya bagian perlengkapan, ya, bagian rumah tangga. Nah, itu membentuk ULP, unit layanan pengadaan. Nah, tetapi di amanat di Perpres ini untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ itu
harus dibentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa berbentuk struktural. Artinya ada struktur tersendiri pada satker tersebut, pada kementerian negara lembaga tersebut. Nah, kalimat unit kerja pengadaan barang dan jasa ya, itu sebenarnya ya, kalau saya cerita dengan teman-teman yang ikut nyusun itu menyampaikan bahwa ini bukan artinya nanti dibuat struktur namanya unit kerja pengadaan barang dan jasa. Namanya boleh apa saja, misalnya bagian pengadaan atau kasubag pengadaan, subag pengadaan, atau bagian perlengkapan dan seterusnya. Tetapi yang jelas amanatnya adalah ada satu unit tertentu, ya, unit tertentu yang melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan pada satker atau kementerian negara dan lembaga tersebut. Nah, terus kemudian ya mereka-mereka yang ada di dalamnya, yang menduduki rumah itu, ya, menduduki struktur itu, diharapkan adalah mereka-mereka yang fokus ya, tugasnya sehari-hari adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Jadi mereka harus orang-orang yang memang fokus tugasnya sehari-hari, bukan sambilan. Saya misalnya bikin PMK, sambilannya pengadaan barang dan jasa. Dokter misalnya, sambilannya ya diberikan tugas tambahan sebagai panitia pengadaan barang dan jasa, atau mereka yang bertugas di pengadaan barang dan jasa. Sehingga kadang-kadang secara pengetahuan teknis terkait pengadaan barang dan jasa kurang memadai. Nah, ini diharapkan ya kalau amanat Perpres ini strukturnya ada, ya strukturnya juga permanen, SDM-nya yang menempati rumah tersebut adalah mereka-mereka yang memang fokus di situ, tugasnya sehari-hari gitu, ya. Terus kemudian untuk menunjukkan keprofesionalismean mereka harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Ya. Jadi mereka-mereka yang ditempatkan di situ adalah mereka-mereka yang sudah mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa. Terus kemudian ada jenjang karir yang jelas ya, jenjang karir yang jelas di situ ya. Dia fungsional ya, fungsional pengadaan barang dan jasa. Sekarang sudah ada jabatan fungsional untuk pengadaan barang dan jasa, jenjang karirnya yang jelas ya, jenjang jabatan yang jelas. Jadi ini untuk kebijakan yang ketiga. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, yang pertama lembaganya permanen, ada strukturnya. Terus yang duduk di situ, adalah orang-orang yang fokus melakukan tugas dan pekerjaan di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah, prasyaratnya dia harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Ada pertanyaan terkait ini? Atau kita lanjutkan? Atau masih ngantuk? Mau kuis lagi? Masih seger, Pak. Oh, masih seger. Nah, berikutnya mengembangkan e-marketplace PBJ ya. Jadi sebenarnya pengadaan barang dan jasa itu pertemuan antara orang atau lembaga yang butuh barang dan jasa dan lembaga atau orang yang menawarkan, ya kayak di pasar lah, ya kayak di pasar-pasar yang kita jumpai, ada yang jual, ada yang beli. Kita butuh apa, kita akan mencari ke pasar yang memang menjual apa, ya. Kita butuh pakaian, datang ke toko pakaian. Nah, pasar inilah yang berusaha dibawa untuk dikembangkan ya, bukan pasar offline-nya, pasar online-nya. Karena sekarang memang respon terhadap kondisi sekarang ya,
segalanya online, ya. Terus kemudian ada toko daring, ada pembelian secara online dan seterusnya. Ini akan didorong, dikembangkan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini berusaha pasar ini ya dikembangkan, pasar elektronik ini bisa dikembangkan dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, wujudnya apa Mas-mas dan Mbak-mbak? Yang pertama berupa katalog elektronik ya. Tadi di depan sudah saya sampaikan ya, berisi data-data mengenai barang ya dan jasa tertentu ya. Barang dan jasanya apa, terus kemudian harganya berapa, terus penyedianya siapa. Nah, di situ ada katalog-katalog itu. Nah, ini dikembangkan oleh LKPP ya, dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Nah, ini bisa berada di level nasional, sektoral maupun lokal ya. Sektoral artinya misalnya di sektor kesehatan ada juga barang-barang dan jasa yang berkaitan dengan kesehatan, alat kesehatan, mau obat dan lain-lain. Kalau lokal di wilayah-wilayah tertentu, daerah tertentu juga bisa membentuk katalog elektronik. Nah, terus kemudian ya berikutnya adalah toko daring, online shop. Nah, ini juga berusaha dikembangkan oleh LKPP dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di situ ada barang dan jasa yang ditawarkan secara terbuka. Jadi ya hampir sama dengan yang kita lihat di Bineka, di Blibli, di Tokopedia ya. Ada barang dari A sampai B, harganya dari 1 sampai sekian juta misalnya. Terus kemudian penyedianya siapa saja ya. Jadi siapapun bisa lihat barang apa yang ditawarkan ya. Terus speknya seperti apa, harganya seperti apa, terus kemudian yang jual siapa. Ini juga berusaha dikembangkan oleh LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, terus kemudian yang ketiga ini harap diingatkan, jadi e-marketplace, pasar elektronik yang dikembangkan oleh LKPP itu ada katalog elektronik, ada toko daring, terus kemudian yang ketiga adalah pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia ini maksudnya seperti ini. Pemerintah butuh apa? Kalau tadi toko online itu adalah daftar list ya para penyedia, para pelapak menjajakan dagangannya. Nah, kalau pemilihan penyedia itu dari pemerintah menyampaikan saya butuh A, saya butuh B ya. Saya misalnya butuh tenda, saya misalnya butuh pengadaan kursi, saya butuh pengadaan mobil dan seterusnya. Sampaikan di pasar tersebut. Nah, terus kemudian mereka-mereka lah yang memenuhi syarat akan melakukan mendaftar ya untuk menjadi penyedia. Nah, penyedia-penyedia itu akan dilakukan proses pemilihan ya melalui mekanisme yang dikembangkan oleh LKPP itu. Kalau ini berupa barang dan jasa ya, barang dan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu dilaksanakan dengan e-tender. Kalau ini berupa jasa konsultansi, maka menggunakan e-selection ya. Nah, ini untuk pemilihan penyedia. Jadi untuk e-marketplace ya, pasar elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk pengadaan barang dan jasa, ada katalog elektronik, ada online shop, toko daring, dan pemilihan penyedia. Kalau penyedia berupa barang, jasa, dan konsultasi, e-tender. Kalau untuk jasa lainnya e-tender, kalau konsultasi e-selection. Ini diatur di pasal 70 ayat 2. Nah, terus kemudian yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik. Nah, KL ya, terus kemudian pemerintah daerah ini menyelenggarakan ya, melaksanakan fungsi LPSE ya. Jadi kalau tadi disebutkan ada sistem pengadaan secara elektronik,
terus kemudian ada transaksi-transaksi elektronik, ada toko daring dan seterusnya. Ya. Nah, untuk melaksanakan itu harus ada penanggung jawabnya. Jadi untuk menggerakkan, mengelola sistem pengadaan secara elektronik di masing-masing kementerian negara dan lembaga maupun pemerintah, ya, perangkat pemerintah daerah, itu diselenggarakanlah fungsi layanan pengadaan secara elektronik. Nah, ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi PPJ, serta yang selanjutnya untuk mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan e-marketplace yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Berikutnya, yang keenam, kebijakan PPJ ke-6 adalah mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan SNI. Di sini terlihat 100% cinta Indonesia, ya, dan SNI. Nah, dalam pelaksanaan PPJ, KL, ya, perangkat daerah wajib di pasal 66 dan pasal 67 memaksimalkan penggunaan barang jasa hasil produksi dalam negeri. Terus kemudian mempertimbangkan nilai TKDN, ya, TKDN dan nilai BMP. TKDN itu saya malah tanya T-nya apa ya, lupa. Tingkat komponen dalam negeri, dan nilai bobot M-nya itu apa ya? Bobot manfaat perusahaan, saya lupa. Bobot manfaat perusahaan. Ya. Jadi masing-masing kementerian negara dan lembaga dalam pelaksanaan PPJ itu pertama memaksimalkan penggunaan barang jasa hasil produksi dalam negeri, mempertimbangkan nilai TKDN, tingkat komponen dalam negeri, dan nilai bobot manfaat perusahaan. Ya, bobot manfaat perusahaan nanti berikutnya akan ada contohnya TKDN itu seperti apa. Ya, kalau bobot manfaat perusahaan itu, kalau di Kementerian Perindustrian, kalau tidak salah itu memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia dengan mengembangkan kemitraan, terus kemudian memperhatikan kesehatan, lingkungan kerja, terus kemudian memperhatikan keberadaan ekosistem, ya, memperhatikan keberlangsungan ekosistem, terus kemudian juga memperhatikan purna jual. Nanti mungkin Mas-Mas dan Mbak-Mbak bisa lihat di peraturan Kementerian Perindustrian, tapi sebenarnya di sini tidak diperdalam. Yang kita lihat adalah terkait TKDN, ya, TKDN dan BMP ini. Terus kemudian memberikan preferensi harga, nanti di slide berikutnya akan kita lihat yang dimaksud preferensi harga itu seperti apa. Nah, tapi itu bagian dari mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Nah, terus kemudian, ya, dalam pelaksanaannya, Kementerian Negara dan Lembaga dan perangkat daerah wajib menggunakan barang jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayaan nasional. Terus kemudian menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40%. Jadi kalau ada penawar A dan penawar B, ya, penawar A itu misalnya tidak ada komponen dalam negerinya, ya, tidak ada komponen dalam negerinya. Terus yang penawar B, ya, penawar B itu ternyata ada TKDN ditambah BMP paling rendah 40%, maka yang dipilih adalah yang dalam negeri. Nah, akan tetapi nanti di bagian slide selanjutnya tidak semata-mata, tidak harus misalnya, tidak terus karena perbedaan harganya terlalu jauh, ya, tetapi yang satunya menggunakan ada komponen TKDN 40%, terus kemudian harus dipilih,
ada nilai-nilai tertentu yang disebut dengan, kalau sebelumnya preferensi itu, jadi kalau misalnya selisih harganya 25%, ya. Dalam negeri misalnya 10 juta, terus kemudian yang tidak ada TKDN-nya misalnya 10 juta, ya. Terus kemudian yang pakai TKDN terus kemudian 40% itu misalnya 1,50, ya, 1.050.000 misalnya. Maka yang dipilih, ya, karena memang tidak mencapai 25%, yang dipilih adalah yang B. Nanti di berikutnya kita akan bisa lihat. Nah, terus untuk mendorong ini, LKPP dan atau KL Pemda mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik. Dalam upaya mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan SNI ini, LKPP dan atau KL Pemda mencantumkan produk dalam katalog elektronik. Jadi, ini barang-barang dalam negeri, produksi dalam negeri. Nah, itu dicantumkan dalam katalog. Yang satunya, ini dari impor misalnya. Ini impor dari Cina, ini impor dari Belanda, ini impor dari Jepang, dan seterusnya. Nah, itu dicantumkan dalam katalog elektroniknya. Nah, tidak larangan mutlak untuk harus memakai produk dalam negeri. Dalam hal-hal tertentu, ya, pengadaan impor juga memungkinkan dilakukan. Di pasal 66 itu diatur bahwa pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, terus kemudian volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Kalau memang ternyata, ya, spek yang sesuai itu tidak dapat diproduksi di dalam negeri, ya, saya butuh barang A, tapi ternyata di dalam negeri belum ada yang bisa mendapatkan atau memproduksi barang A itu, maka boleh, ya, membeli barang-barang impor. Atau misalnya, ya, saya butuh barang A, ya, butuh barang A. Di dalam negeri baru bisa menghasilkan 10, sementara kebutuhan kita 20, maka yang 10-nya bisa dimungkinkan berasal dari barang impor. Nah, berikutnya, tadi di depan sudah saya ceritakan terkait preferensi harga. Nah, preferensi harga itu artinya insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Harga barang yang tidak ada komponen dalam negerinya, ya, tingkat komponen dalam negerinya, misalnya 10, ya, atau 1000, saya tadi memberikan contoh 1000, ya. Terus kemudian yang luar negeri, ya, yang TKDN ternyata lebih mahal, ya, lebih mahal, tetapi nilainya tidak sampai 25%, maka yang dipilih adalah yang dalam negeri ini. Nah, prasyarat berikutnya untuk memberikan preferensi harga adalah untuk yang nilainya di atas atau paling sedikit di atas 1 miliar. 1 miliar 100 rupiah misalnya. 1 miliar 1.000 rupiah. 1 miliar 1 juta misalnya. Ini bisa menggunakan preferensi harga. Terus kemudian, ya, preferensi harga tersebut, ya, pengaturan preferensi harga yang saya sebut tadi, ini diberikan untuk barang yang jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%. Saya menawarkan barang dengan tingkat komponen dalam negerinya 10% misalnya. Dari misalnya barang dan jasa yang ditawarkan senilai 1 miliar, ya, 1 miliar. Ternyata yang TKDN-nya, ya, hanya 100.000 misalnya, atau 1 juta, tidak nyampe 25%, maka pada saat penawaran tidak dilakukan preferensi harga. Nah,
pengaturan berikutnya terkait preferensi harga ini adalah preferensi harga untuk barang dan jasa paling tinggi 25%. Paling tinggi 25%. Tidak bisa satunya 1 juta, satunya 1 miliar, terus kemudian yang pakai TKDN 3 miliar. Ya. Meskipun pakai TKDN, kalau nilainya yang tidak pakai TKDN 1 miliar, yang satunya 3 miliar, ya tidak dapat menggunakan mekanisme preferensi harga ini. Karena maksimalnya adalah 25%. Nah, terus kemudian untuk jasa konstruksi, ya, untuk jasa konstruksi oleh yang dikerjakan Badan Usaha Nasional paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing. Nah, kalau konstruksi itu 7,5, kalau untuk barang dan jasa itu paling tinggi 25%. Nah, ini rumus perhitungan harga evaluasi akhir. Ya, harga evaluasi akhir. Harga evaluasi akhir dihitung dengan rumus HEA adalah 1 dikurangi KP tingkat komponen dalam negeri kali preferensi harga, terus kemudian nanti baru dikalikan harga penawaran setelah koreksi aritmatik. Ya. Sebagai contoh misalnya ada pembelian barang, ya, ada penawaran barang harganya 2,2 miliar misalnya, harga HPS-nya. Jadi sebelum melakukan pengadaan barang dan jasa, pihak unit layanan pengadaan, kalau dulu namanya unit layanan pengadaan, jadi panitia pengadaan lah, panitia pengadaan atau dalam bahasa sebelumnya itu kita sebut UPKPBJ, menyatakan bahwa HPS untuk suatu barang misalnya 2,2 miliar. Nah, terus kemudian ada perusahaan A, ya, perusahaan A dalam negeri, ya, menawar, saya punya barang, ya, punya barang saya tawarkan dengan harga misalnya 2 miliar, ya, harganya 2 miliar ini coba di pelan-pelan ini. HPS-nya 2,2 miliar. Terus kemudian perusahaan dalam negeri, perusahaan A menawarkan 2 miliar, tetapi mempunyai kandungan, ya, dari barang-barangnya itu TKDN, ya, tingkat komponen dalam negerinya adalah 40%. Nah, terus perusahaan B, ya, perusahaan B itu berasal dari luar negeri, ya. Terus kemudian tidak mempunyai TKDN, ya, tidak mempunyai TKDN, tingkat komponen dalam negerinya tidak ada. Nah, pada saat perhitungan, ya, pada saat perhitungan evaluasi penawaran tersebut, ya, evaluasi penawaran tersebut, maka yang dihitung adalah untuk yang perusahaan A yang tadi menawarkan 2 miliar dengan TKDN 40%, maka harga evaluasi akhir adalah 1 dikurangi 0,4, ya, dikalikan 0,4 artinya 40% ya, TKDN 40%, terus kemudian dikalikan preferensinya. Preferensi harga untuk barang dan jasa itu kan 25%, berarti dikalikan 25%, nah hasilnya dikalikan dengan harga penawaran, ya. Harga penawarannya tadi 2 miliar. Jadi ketemu 1 minus 0,1 dikali 2 miliar. Nah, ketemunya 0,9 kali 2 miliar sama dengan 1,8 miliar. Atau coba saya edit ya. Nah, dari hasil evaluasi ini akan terlihat bahwa berdasarkan preferensi harga, ya, hasil evaluasi akhir untuk perusahaan A itu nilainya
lebih rendah dari perusahaan B. Perusahaan B tadi menawarkan 1,9 miliar, perusahaan A menawarkan 2,2 miliar, tetapi karena TKDN-nya 40%, dia mendapatkan hasil evaluasi akhir 1,8. Dia lebih rendah dari perusahaan B. Nah, oleh karena itu perusahaan A menjadi pemenangnya, tetapi di dalam kontraknya nanti tetap nilainya adalah 2 miliar, bukan menjadi 1,8. Ya, 1,8 itu dalam rangka kebutuhan evaluasi penawaran saja. Tapi di kontraknya sesuai dengan penawaran semula. Nah, bagian ini ada yang masih bingung? Jadi nanti yang itu 0,2 miliarnya kemana, Pak? Dikasihin ke orangnya gitu? Bukan. Dalam rangka evaluasi penawarannya, ya dalam rangka evaluasi penawarannya, dia dihitung kan penawarannya tadi 2 miliar ya, nawarannya 2 miliar. Dia punya komponen tingkat komponen dalam negeri 40%. Jadi barang-barang yang akan ditawarkan itu kandungan komponen dalam negerinya 40% dari total semuanya. Ya, 40%. Terus kemudian di pengaturan sebelumnya untuk pengadaan barang dan jasa itu kan preferensinya adalah 25% maksimal ya. Artinya selisih angka yang diperkenankan itu 25%. Tidak boleh karena selisihnya jauh banget tetap dimenangkan maksimal 25%. Nah, oleh karena itu dihitungnya adalah 1 dikurangi 0,4-nya TKDN, terus dikalikan preferensi, ya, terus kurung, ya, kali harga penawaran. Ya, tadi ketemu 1 dikurangi 0,1 karena 0,4 kali berapa tadi preferensinya 25. Ya. Jadi ketemu 0,9 kali 2 miliar. Nah, ini untuk evaluasi untuk menentukan pemenang, Mas. Untuk menentukan pemenang. Nah, begitu sudah ditemukan pemenangnya, maka pada saat kontrak itu sesuai dengan harga penawaran semula di kontraknya. Ini dalam rangka evaluasi. Orang yang punya kandungan ini akan dimenangkan ya dengan selisih 25% sesuai dengan tingkat TKDN-nya itu. Nah, misalnya ada perusahaan C masuk, saya masuk dengan harga yang sama 2 miliar ya. 2 miliar, tetapi saya punya TKDN ternyata lebih dari 40%. Saya 42%, maka perusahaan C itulah yang akan dimenangkan. Nah, karena secara hitungan dia akan lebih kecil dari perusahaan A tadi. Ada bayangan? Ada bayangan sejauh ini? Dikit-dikit ada. Oh, sedikit-sedikit ada. Oke. Waktu kita kayaknya habis ya, Mas ya. Mungkin minggu depan akan kita lanjutkan ini. Sambil materi berikutnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 6 atau 7 slide. Ya. 8 slide. Akan kita lanjutkan minggu depan. Nah, kalau di kelas sebelah, Mas dan Mbak, di kelas sebelah dosen lain itu sudah ada penugasan, tapi saya kemarin sepakatnya nggak banyak-banyak penugasan ya. Nggak banyak-banyak penugasan atau tetap banyak-banyak penugasan? Saya pengennya kita jalani ini dengan senang gembira, Mas-mas dan Mbak-mbak, tapi tetap harus ada yang dikerjakan ya. Nah, saya minta tolong, ini tugas setengah semester, nggak tahu 1 semester ini. Kalau memang nanti di paruh kedua semester ini, ya sebelum UAS saya kepikiran bikin tugas lagi, ya saya bikin tugas. Kalau enggak, ya ini satu tugas untuk 1 semester. Nah, minta tolong Mas dan Mbak-mbak bikin mind map untuk perpres ini. Ya, jadi
baca semuanya, silahkan bikin mind mapping untuk memahami perpres ini dengan jangan ngopi ya, jangan ngopi yang sudah ada, karena kebetulan kalau mas-mas dan mbak-mbak browsing juga sudah banyak yang bikin mind map untuk perpres ini. Silahkan dibikin masing-masing. Kalau saya tidak berubah pikiran ya ini sebelum UTS. Kalau saya berubah pikiran ya mungkin nanti sebelum UAS harus sudah dikumpulkan. Dari perpres ini semuanya ya. Saya sih berharap dengan baca ini mas-mas, mbak-mbak ya, baca ini terus bikin mind mapping, nanti akan bisa memahami tanpa harus kuliah. Ya, itu tugasnya. Ya, kalau memang minggu depan sudah ada yang selesai, monggo dikumpulkan. Kalau mau dikumpulkan sebelum UTS juga monggo. Ya. Nah, terus kemudian ini tugas individunya. Nanti ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Saya pikir tidak berat-berat lah, yang ringan-ringan saja. Nah, mungkin itu, mas-mas dan mbak-mbak. Ada penutup sebelum saya tutup nih? Ada pernyataan? Misi, Pak. Ya. Mind map-nya itu tulis tangan atau gimana tadi, Pak? Kalau Mas dan Mbak mau tulis tangan, monggo. Kalau mau pakai aplikasi juga monggo, silahkan. Bagaimana yang mudah lah. Kalau dulu zaman Bani Israel itu kan ada yang banyak tanya, makin menyusahkan ya kan. Nanti kalau saya bilang, oh pakai tangan Mas, susah nggak kira-kira? Tapi nggak apa-apa, silahkan monggo saja. Kalau lebih asik pakai tulisan tangan monggo, terus kemudian di-scan dikirim ke saya, silahkan. Kalau pakai aplikasi juga silahkan. Ya? Ya Pak, baik Pak. Ya, belum buka ya dari tadi ya. Sorry. Maaf. Gimana, Mas? Ada yang lain pertanyaan? Mas siapa namanya? Mas Rafis. Ada lagi, Mas Wahyu? Nggak ada lagi usulan? Atau yang lain lagi tidur nih ya? Nggak? Langsung bangun ya kan? Mas Bayuan mana Mas Bayuan? Mas Bayuan jangan-jangan nggak ada ini? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas-mas dan Mbak-mbak. Mohon maaf kalau ada salah, kurang. Mudah-mudahan kita sehat, minggu depan bisa ketemu kembali. Amin. Mohon maaf ya kalau ada salah dan kurang ya. Nggak ada salahnya, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.